Kedua, misalnya Ya. secara bonus-bonus mungkin hampir sama. Gitu. Ketiga, secara hitungan leasing dan sebagainya juga hampir sama. Keempat, secara SAM-nya, tadi aplikasinya juga hampir sama. Pendekatan Auto 2000 secara training-training apa kan juga sama. Nah, gimana cara membuat wow experience dari customer-customer Auto 2000 Kertajaya ini Ya. menjadi berbeda gitu? Jadi gini Pak Fandi, kalau Hmm, bicara layanan hmm, sesama Auto 2000 pasti sama. hmm, ya, Kalau bicara layanan, kalau hmm, di-compare dengan dealer mungkin hmm, berbeda. Kan yap, begitu. Nah, kalau sekarang bicara sesama Auto 2000, di hmm, mana produknya sama, hmm, hmm, harganya sama, yap, kan begitu ya, yap, perusahaannya sama, kan begitu. ya, Nah, nanti yang membedakan apa sebenarnya? Yang hmm, membedakan adalah orangnya. hmm, Boleh produk sama, boleh harga hmm, sama, hmm, boleh tempat sama, boleh hmm, perusahaan sama, tapi yang jual hmm, berbeda. Nah, hmm, gitu. Maka kita punya antisipasi adalah bagaimana kita menyiapkan manpower yang handal. hmm, Di mana manpower handal di sini kalau boleh disebutnya ya, itu kita menyebutkan geng KTJ hebat. Gitu. Geng KTJ hebat itu hmm, adalah generasi keren Kertajaya hebat. Nah, hmm, bagaimana mereka seluruhnya memiliki satu tagline, mereka harus hebat. Hebat hmm, itu artinya adalah mereka mampu membuat pelanggan itu percaya, hmm, mereka mampu memberikan yang terbaik buat pelanggannya mereka, dan hmm, mereka mampu memberikan kecepatan proses. Gitu. hmm, Ini yang membedakan Pak Fani. Jadi hmm, bagaimana kecepatan proses merespon informasi atau pertanyaan yang disampaikan oleh pelanggan ini menjadi hmm, ukur kawan-kawan di Kertajaya. hmm, Contohnya misalnya dengan situasi saat ini, di mana hmm, customer dengan mudahnya mendapatkan informasi, itu hmm, dalam waktu yang sama, customer bisa meminta informasi ke 3-4 orang. yap, hmm, Tapi bagaimana salesman Kertajaya ini bisa menyajikan sebuah data yang hmm, akurat dari permintaan customer. hmm, Mereka selalu memberikan informasi itu lengkap. Contohnya hmm, begini, banyak orang yang tidak tahu menanyakan begini, berapa harga Avanza? Kan hmm, begitu. hmm, Nah, bicara tentang etika bertanya, itu kan kalau saya menjawab Avanza harganya 100 tidak salah, betul? hmm, betul, Tapi ada juga yang menjawab dengan bertanya, hmm, Avanza tipe yang mana? Tipe hmm, apa? Kan begitu. yap, Nah, tapi kalau orang-orang Kertajaya itu disiapkan memberikan jawaban yang lengkap kepada pelanggan sebelum hmm, mereka bertanya kepada pelanggan. hmm, Contohnya seperti apa? hmm, Berapa harga Avanza? Harga Avanza saat ini adalah 150 juta, Pak. hmm, Ini kami berikan informasi berikutnya. Kalau memang hmm, mereka menanyakan via digital, hmm, bukan online, bukan face to hmm, face, maka hmm, siapin tuh dokumen videonya, hmm, dokumen leafletnya, hmm, dokumen pricing, sehingga customer hmm, sekali tanya mendapatkan kelengkapan informasi tersebut. hmm, Sehingga customer tinggal memilih. Baru selanjutnya, salesman Kertajaya menanyakan, hmm, yang Bapak butuhkan tipe yang seperti apa? Apakah ya, perlu kami jelaskan lebih lanjut? Nah, contoh seperti itu. Ini masih dalam hal hmm, posisi hmm, layanan proses eh, hmm, searching. Searching ini kan hmm, kita punya proses itu kan ada searching, ada ya, sampai dengan on gitu ya. hmm, Nah, ini kan ada searching, ada negosiasi, ada closing, hmm, ada apa namanya? Ada on dan seperti itu. On itu hmm, memiliki. Gitu. Nah, ini yang membedakan Pak Fandi. Belum hmm, lagi secara internal kita menyiapkan tim task force. Tim task hmm, force ini adalah bagaimana mobil customer itu disiapkan siap pesta dengan baik. hmm, Dari sisi produknya. Di sisi ya, administrasinya, bagaimana tim kita menyiapkan proses dokumen yang lebih cepat. Dari mulai hmm, STNK-nya, BPKB-nya. hmm, Nah, harapannya adalah ini menjadi sebuah pengalaman yang berbeda yang dirasakan ya, oleh pelanggan kita. Sehingga hmm, mereka menjadi promote buat kita semuanya dan mereka mau bercerita kepada orang lain kalau mereka mendapatkan pengalaman berkesan selama berhubungan dengan cabang Kertajaya. Nah, seperti itu Pak. oke. Hmm. Ya. Nah, sekarang kita ngomong nih, waktu kita sebenarnya masih ada kira-kira 10-15 menit ya. 15 menit sampai 20 menit gitu, karena kita kan tadi mulainya sempat telat ya. Oke. Bagaimanapun karakter dari customer Surabaya ini kan price sensitif, Pak Enggi. Ya. Gitu. Nah, pada dasarnya misalnya katakanlah, memang kita tahu dan saya yakin kita semua tahu bahwa Auto 2000 itu dengan apalagi juga Auto 2000 Kertajaya yang sekarang kita lagi bahas ini mempersiapkan semua yang terbaik gitu ya.
sales yang Iya. terbaik, dengan training, dengan semua kelengkapannya di Zirum dan aplikasi dan lain-lain. Nah, sekarang ini juga bagaimana masalah harga gitu Pak, ketika harus compete dengan dealer yang lain gitu ya. Apakah sesama Auto 2000, apakah itu karena jujur kita bilang orang Surabaya ya, gitu karakteristiknya beda berapa ratus ribu aja pindah ke lain hati gitu. Nah, itu gimana? Apalagi dalam masa-masa seperti ini ya, dalam masa pandemi seperti ini, perbedaan harga sekian itu menjadi satu pertimbangan yang sangat utama, gitu Pak Enggi. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Fandi. Ini Hmm, pertanyaan hmm. yang sampai kapanpun tidak akan berhenti gitu ya. Nah, betul, Jadi betul. ini kondisi apapun itu selalu begitu. Hmm, Kecuali hmm, kita belinya di Hypermart gitu ya. Ada ya, labelnya, ada display-nya, comot, orang betul. bayar gitu ya. Jadi Hmm, seluruh proses yang ada unsur negosiasinya hmm, pasti itu terjadi. Gitu. hmm, Nah, bagaimana kawan-kawan kita ini kita bekali dengan kemampuan negosiasi yang baik itu menurut saya lebih hmm, penting. ya, Bagaimana kawan-kawan kita ini mampu mendeliverikan value for money kepada pelanggan hmm, kita itu juga lebih penting. ya, Nah, hmm, karena kan kalau orang Jawa itu kan OR ngomongnya. hmm. OR itu adalah Oh, honorgo Erwan. norupo, ya Oh kan? ya, OR, ada harga, ada rupa ya. OR kan ya, Hmm, honorgo norupo ya, gitu ya. ya, Jadi sometimes ada pelanggan-pelanggan kita yang mereka tidak mengetahui apa yang mereka beli, ya, sehingga menjadi pertimbangan untuk berpindah karena hanya selisih harga. Ya. ya, Padahal kita sadari, Pavan juga pemain bisnis, mau berapa sih hmm, bedanya? ya, Barangnya sama, yang jual hmm, sama. Kan hmm, begitu. Berarti kan kalau betul. memang harganya beda signifikan, harusnya Hmm, kan mesti curiga. Ada hmm, apa kan begitu kan? ya, Ada apa dengan saya beli kok beda banget kan gitu. hmm, hmm, Tapi sebenarnya sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana seluruh tim kita itu dibekali kemampuan untuk mendeliverikan value for money kepada pelanggan. ya, Dibekali yang namanya product knowledge kepada pelanggan. Jadi hmm, mereka bisa mendeliverikan segala hal benefit yang pelanggan akan dapatkan. hmm, Saya yakin kalau pelanggan dijelaskan dengan baik, ya hmm, maka dia membeli dengan harga yang sesuai hmm, dengan kualitas yang dia dapatkan. Kan hmm, begitu. Jadi hmm, itu yang Pak Fandi. Kalau dikatakan Pak kalah, wah loss, ya itu dinamika penjualan, ya nggak bisa dikatakan ya, dengan cara yang saya lakukan pasti menang. Ada juga pelanggan yang tidak peduli. Contoh hmm, sederhana, kita punya layanan yang namanya Astraword, hmm, ya kita punya layanan namanya ERA, Emergency hmm, Route Assistance, yep, di mana seluruh pembeli Toyota khususnya hmm, Kertajaya mendapatkan member 5 tahun. Dan ya, mereka mendapatkan layanan selama 5 tahun di dalam kota Surabaya itu kapan mereka mogok, kapan mereka kehabisan bensin, kapan mereka ban bocor, segala macam, itu tinggal kontak aplikasi mereka datang dan gratis. hmm, Bayangkan saja, ini kan tidak murah dan sangat ya, aman. Bahkan kemarin hmm, saya pernah pengalaman, saya ke dokter gigi, jam 9 malam, tiba-tiba telepon, Pak, hmm, mobilku gembos. Kebayang hmm, nggak Pak Fandi? ya, Ya, kalau nggak ada era, siapa mau bantuin? Karena ya, kita punya era, tinggal kita kontak, nggak sampai hmm, 30 menit sudah datang dengan kelengkapannya dan hmm, beres semuanya hmm, tanpa biaya. Ini contoh sederhana seperti itu. Belum kalau hmm, towing. Nah, ya, contohnya adalah beberapa layanan yang sometimes tidak terdeliverykan dengan baik sehingga hmm, pricing menjadi fokus. hmm, Tapi kalau value format itu dijelaskan dengan baik, pasti akan berdampak. hmm, Ya tidak kita pungkiri bahwa harga murah itu juga menjadi prioritas. Tapi hmm, kan murah kan tidak murah kan Pak Bandi. Sebenarnya ya, murah sama mahal itu kan relatif, kan gitu. yep, Murah hmm, menurut hmm, saya, untuk murah menurut Pak Bandi. Atau hmm, sebaliknya, mahal menurut Pak Bandi, untuk mahal menurut saya, kan begitu. ya, Bagaimana kita bisa menilai barang itu linear, sesuai dengan hmm, kebutuhan. Nah itulah hmm, kenapa seluruh salesman kita bekali dengan kemampuan menggali kebutuhan. hmm, Kemampuan bagaimana kebutuhan pelanggan itu sesuai dengan yang kita serahkan. Jadi hmm, tidak hanya sekedar jual mobil, tapi mendeliverikan benefit. Pak, Bapak ya, sebenarnya perlunya mobil ini dengan hmm, kelengkapan ini. Buat apa beli hmm, yang itu? Nah, seperti itu Pak hmm, Wandi. ya, Contohnya misalnya ada keluarga baru hmm, menikah, baru naik hmm, pangkat segala macam. Maksa beli Innova. Buat apa? hmm, Contohnya. hmm, Setelah dijelaskan, oh iya, kenapa saya beli Innova ya? Saya beli hari cukup kok. Nah, seperti itu. hmm. Ya, value for money-nya itu bisa terdelivery dengan baik. Nah, seperti itu Pak Wandi kira-kira. Ya, jadi memang bagaimanapun kalau boleh saya simpulkan adalah relasi antara wiraniaga gitu dengan customer ini ujung tombaknya Auto 2000 itu justru malah di situ ya. Dan Auto Iya, 2000 melengkapinya dengan Digirum dan sebagainya. Seperti itu. betul. Jadi Engagement Pak. Ya. ya, jadi nggak seakan-akan seperti
oke, saya datang atau misalnya ada customer datang, oke Pak, ini Bapak mau diskon berapa? Saya ngikut gitu ya. Nah, itu kan seakan-akan Iya. ya Itu transaksional namanya Pak. Nah, betul. Seperti itu. Kita kan Gitu. kita kenali bahwa ada dua kategori pembelian. Hmm. Ada relationship marketing, ada transactional Yep. marketing. Nah, di Ya. 2000 kami lebih fokus pada relationship marketing, di mana proses penjualan kami ini kita ikuti dengan hubungan baik dengan pelanggan kita, sehingga berkelangsungan. Itu kenapa kita tadi bilang bahwa kita punya namanya total customer experience. Ya. Dari mulai mereka beli, mereka negosiasi, mereka terima mobil, sampai mereka merawat mobilnya. Ini menjadi satu kesatuan. Namanya total customer experience. Nah, jadi mulai mencari informasi, mereka negosiasi, mereka beli mobil, mereka terima mobil, sampai mereka memiliki mobil. Jadi yang mereka beli ini hanya dalam waktu 1 kali titik, tapi selama mereka punya mobil Toyota, itu menjadi create daripada kami. Gitu. Yang dia beli, saat dia beli mobil itu membeli selama 5 tahun kalau dipakai 5 tahun. Membeli 3 tahun kalau dipakai 3 tahun. Kenapa? Karena selama 3 tahun mereka dapat banyak benefit yang kita berikan. Nah, seperti itu. Even bagaimana salesman yang resign misalnya. Ya. Nah, di tempat kami ada proses penurunan database. Jadi database yang ada di SEM tadi itu, kalau salesman yang resign atau dia mengundurkan diri atau mungkin ke tempat lain, data itu masuk ke bucket yang bisa diambil oleh salesman lain. Follow up oleh yang lain ya. Oke. Iya. Jadi ada handover di sana, Pak Andi. Nah, bicara tentang sistemnya Auto 2000 yang keren gini ya, saya sekarang mau tanya Pak, dari 100% customer yang membeli produk atau membeli jasa juga di Auto 2000, tingkat kepuasan konsumen berapa Pak? Gitu, bicara masalah itu apa? Tingkat kepuasan konsumen, Customer Satisfaction Index, CSI ya, gitu. Ya. Jadi tempat kami ini tadinya menggunakan CS Index ya. Nah, sekarang kita sudah berubah menggunakan NPS, Net Promoter Score. Ya, di mana kita mengkategorikan customer ada 3 kategori. Kategori promotor, kategori detraktor, kategori passive. Jadi bagaimana kita berfokus pada promotor. Promotor ini yang supaya referral order gitu ya. Ya, menjadi ambasador kita begitu ya. Nah, kita mengukurnya menjadi 3 hal ini. Nah, target indeksnya adalah minimal 60%. Gitu Pak Wandi. Dari total customer kita. Nah, kalau di Kertajaya sendiri sampai hari ini di itu pertanyaan saya berikutnya. Itu posisi kita 46% untuk indeks customer PS. Ya, gitu. Jadi, memang kita masih punya detraktor ya, tapi nilainya tidak besar, 3%. Tapi ini tetap menjadi fokus kita. Kenapa mereka detraktor? Ya, kenapa mereka tidak puas dengan layanan kita? Kita juga punya tim namanya Customer CS ya, jadi Customer Coordinator CRC. Kita juga punya tim SGA, Small Group Discussion, ya kan, Small Group Activity namanya. Mereka bertugas untuk melakukan in-depth interview kepada customer yang tidak puas, untuk dicari sebabnya, untuk dianalisa, untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Harapannya adalah seluruh customer itu nantinya paling tidak, kalau toh memang pasif cuma 20%, 70% semuanya adalah mau promotor kita. Nah, kalau seperti itu maka harapannya tercapai. Tapi ya tidak bisa kita paksa orang. Ada orang yang dilayani cukup, ya bilang cukup. Gitu. Kenapa? Layanan ini kan benar-benar tidak ada batasan Pak Bandi. Saya ngasih yang terbaik buat Pak Bandi bilang, wow, mungkin ini kalau saya kasih ke orang lain, biasa saja. Ya kan? Ini nggak bisa ada ukuran tepat. Maka kita memudahkan menggunakan 3 kategori. Kalau orang yang merasa biasa saja, dia pasif. Kalau orang yang wow, dia akan promotor. Tapi kalau dia kecewa, dia akan menjadi detraktor. Bisa mungkin paketnya detraktor. Nah, seperti itu. Oke, Pak Anggi. Sekarang pertanyaan berikutnya ya. Apakah dengan posisi COVID-19 dengan yang mengakibatkan mungkin customer juga terjadi penurunan daya beli, itu juga dengan PSBB dan sebagainya, apakah dari Toyota Auto 2000 dan value chain-nya itu mungkin bisa memberikan satu harga yang lebih menarik gitu ya. Jujur kan pasti ya? customer juga pasti menyimpulkan kan dengan seperti ini juga otomotif yang pasti terimbas terimbas dari dampak COVID ini pastinya kan stoknya juga banyak gitu. Nah, itu apakah ada promosi-promosi tertentu yang mungkin secara singkat bisa diceritakan?
pada Baik, sore hari ini. jadi gini Pak Fandi, ini waktunya nggak panjang ya. Ya. Jadi saya lupa menyampaikan. Jadi tadi kan ada customer. Jadi bagaimana juga kami tidak selamanya di atas, ya kan? Kami dengan customer kan menjadi solusi. Ya. Jadi bagaimana ada beberapa customer yang saat ini solusinya membutuhkan solusi, kita akan berikan. Dari sisi kredit kita menstimulus Pak Fandi. Kita peduli dengan kawan-kawan tenaga medis. Yap. Untuk khusus tenaga medis kita memberikan layanan bunga 0% 1 tahun, 2 tahun 1%, 3 tahun 3%, 2%, sorry, 0, 1 dan 2%. Ini kan sangat murah dengan DP 35%. Ya, terus bagaimana dengan yang lainnya? Untuk customer umum kita hanya memberikan bunga sebesar 3,7%. Ya, DP itu variatif ya, ada yang 20 sampai dengan 30%. Nah, seperti itu, dengan tenor maksimal 5 tahun. Terus kita pun juga memberikan kemudahan di mana ada customer yang butuh mobil tapi cash flow-nya terhambat saat ini. Kita punya namanya angsuran separuh. Jadi kalau Pak Fandi beli mobil sekarang, itu angsurnya hanya separuh. Jadi angsuran pertama, kedua, ketiga itu hanya bayar 50% saja. Sisanya normal. Jadi ini kita ngomongnya program balloon payment. Jadi banyak program-program yang sangat memudahkan pelanggan hari ini untuk dapat mobil. Nah, kita tahu mobil ini satu kebutuhan ya yang bisa ditinggalkan untuk saat ini. Kenapa? Karena masalah transportasi kita belum maksimal kan gitu. Nah, di sisi servis kita pun juga memberikan layanan cukup banyak program-program kita Pak Fandi. Media booking service, kita memberikan layanan free jasa, kita memberikan layanan free uli 2 liter untuk customer booking yang on time. Bahkan kita punya program terbaru yaitu early booking. Jadi early booking ini adalah misalnya Pak Fandi ini, wah mobil saya ini 2000 km lagi waktunya servis nih, kan seperti itu. Ya. Sekarang kondisi pandemik masalah kan gitu. Maka Pak Fandi early booking. Nah, customer semakin early bookingnya, semakin besar diskonnya. Nah, gitu. Kalau bookingnya cuma H-1, H-2 ya normal. Kalau mereka on time ya dia hanya dikasih diuli kan begitu. Kalau dia bookingnya itu jauh-jauh hari, bisa 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, atau mungkin sebulan sebelumnya, ini diskonnya lebih gede dan juga ada beberapa spot gratis yang diberikan kepada pelanggan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan kepastian terhadap pelanggan kita. Nah, kayak gitu Pak Fandi. Jadi sangat menguntungkan buat pelanggan. Bahkan mungkin ada pelanggan juga yang waktunya servis sekarang, tapi takut keluar, kan begitu. Terus mau panggil Toyota Home Service ke rumah juga takut datengin orang rumahnya. Ya sudah, dia boleh booking sebulan berikutnya, mobilnya kan di rumah, dipakai kemana-mana. Nanti pas sebulan kita servis dapat layanan khusus diskon tambahan. Nah seperti itu. Ini semua adalah salah satu aktivitas-aktivitas yang kita berikan untuk memberikan stimulus pada pelanggan kita, baik di penjualan mobil baru maupun perawatan mobil baru atau mobil yang mereka miliki. Nah, seperti itu Pak Fandi kira-kira. Oke, rasanya ini waktu juga nggak lama Pak Enggi. Mungkin kata penutup ya dari Pak Enggi ya, gimana untuk percakapan kita pada sore hari ini, rangkumannya sekilas aja, terus habis itu nanti yaitu sama kira-kira apa yang ini menjadi kesimpulan pada topik sore hari ini. Gitu. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Fandi, hari ini luar biasa kita berbagi ya. Sama-sama Pak Enggi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang menyaksikan live kita ini, khususnya dan umumnya kepada seluruh pelanggan Toyota, khususnya Kertajaya. Bahwa selama pandemi COVID ini berlangsung, kami tetap ada untuk Anda. Layanan kami tetap ada untuk Anda, baik layanan penjualan mobil baru maupun layanan perawatan kendaraan bermotor atau servis. Baik dilaksanakan di tempat kami maupun dilaksanakan di rumah Bapak Ibu atau kawan-kawan semuanya. Semua masih ada dan tidak mengurangi kualitas layanan yang kami berikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana mari sama-sama kita berusaha untuk melawan penyebaran COVID ini bersama-sama. Jadi agar ekonomi ini tetap berjalan, kita tetap menjalankan bisnis dengan baik, tetap menjaga social distancing dengan baik, tidak total bekerja, tetap kita batasin agar ekonomi berjalan sehingga tidak stuck. Kalau ini semuanya berhenti,
terus bagaimana ekonomi kita, bagaimana pendapatan kita, dan semua akan mati, dan ini akan menjadi masalah besar buat Indonesia khususnya Surabaya, kan begitu. Jadi terus saya mari sama-sama kita ajak saling bantu, saling support untuk menjaga pandemik ini segera berakhir dengan menjalankan protokol kesehatan, dengan mengikuti anjuran pemerintah, dan tetap bekerja dengan baik, dengan benar untuk menghasilkan sebuah profit sehingga ekonomi kita berjalan, dompetku bisa terisi, dompetmu bisa terisi. Terima kasih. Yes. Thank you Pak Hengki untuk percakapan kita pada sore hari ini. Jadi IG Live ini akan tayang selama 24 jam ke depan gitu, dan nanti akan saya rekam dan akan ada di channel YouTube saya Fandi Gunawan. Pak Hengki sekali lagi thank you untuk teman-teman juga semua tim dari Auto 2000 Kertajaya. Sukses ya untuk kita semua. Sukses, Thank you. Pak Fandi. Selamat sore.